Oke, saya izin share screen. Oke teman-teman, hari ini pertemuan kita yang ke-8, materinya adalah tentang UJT Sample Dependent. Materinya sudah saya post, materi lengkapnya sudah saya post di e-learning kita, PowerPoint-nya juga ada di e-learning, nanti teman-teman bisa download. Untuk UJT Sample Dependent, ini adalah salah satu bentuk dari UJT. Salah satu dari bentuk dari UJT. Sebelumnya kita di pengantar pengujian hipotesis kita sudah membahas tentang UJT. Tapi yang di pengujian hipotesis, UJT-nya itu adalah UJT satu sampel. UJT satu sampel. Hanya memprediksi. Di pengantar pengujian hipotesis yang kita bahas adalah UJT satu sampel. Minggu yang kemarin, pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah UJT sampel independen. Dan sekarang kita akan membahas UJT sampel dependent. Apa bedanya antara sampel independen sama sampel dependent? Perbedaannya adalah kalau UJT sampel independen, itu dia digunakan biasanya itu dalam penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang menggunakan dua sampel berbeda, dua kelompok yang berbeda. Kelompok ini kemudian dibagi menjadi kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Antara kelompok eksperimen sama kelompok kontrol itu orangnya berbeda. Contoh misalkan mungkin yang kelompok eksperimen N-nya jumlah orangnya itu ada 12. Sedangkan yang kelompok kontrol misalkan N-nya ada 13. Jadi orang yang ada di kelompok eksperimen sama di kelompok kontrol itu adalah orang-orang yang berbeda. Kalau dalam UJT sampel independen, dua kelompok yang berbeda ini diberikan perlakuan yang berbeda. Kelompok eksperimen biasanya diberikan perlakuan A, kelompok kontrol diberikan perlakuan B. Kemudian setelah perlakuan diberikan tes. Setelah tes, hasil tesnya kemudian dibandingkan antara kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Perbandingannya ini itu menggunakan UJT sampel independen. Lalu kalau UJT sampel dependent gimana Pak? UJT sampel dependent itu hanya melibatkan satu sampel. Jadi tidak ada kelompok eksperimen, tidak ada kelompok kontrol, hanya satu kelompok saja. Kelompok itu kemudian, yang satu kelompok sampel itu kemudian diberikan pretest, tes awal, tes pendahuluan. Setelah diberikan tes pendahuluan, diberikan perlakuan atau treatment. Setelah treatment, kemudian diberikan pretest atau tes akhir. Perbandingan antara pretest sama posttest, ini salah ketik ya. Pretest sama posttest itu menggunakan uji statistik yang disebut dengan UJT sample dependent. Ini dia salah ketik ya, ini posttest harusnya. Ada pretest, kemudian ada posttest. Jadi itu kegunaan dari UJT sample dependent. Ilustrasi yang lain. Nah, di sini ada misalkan ilustrasinya, ada populasi, dari populasi kita ambil sampel, dari sampel itu kemudian kita berikan pretest, setelah pretest kita berikan dia perlakuan, setelah perlakuan kita berikan dia pretest. Ya, pretest lagi. Ini salah ya, ini posttest. Perbandingan antara pretest sama posttest ini menggunakan uji statistik yang namanya UJT sample dependent. Ini salah ketik lagi, belum diganti. UJT sample dependent. Terus contoh. Nah, di materi ada contoh 1. Ini dia contohnya. Untuk mempelajari perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi media 3 dimensi, diambil sampel acak 10 orang siswa.
Jadi satu kelas, ada satu kelas, satu kelas itu misalkan jumlah siswanya ada 30. Satu kelas ada 30. Ini populasinya. Dari 30 ini, kemudian kita ambil hanya 10 orang. Kita ambil hanya 10 orang. 10 orang ini kemudian diberikan pretest. Setelah diberikan pretest, mereka kemudian diajarkan dengan metode yang namanya menggunakan media 3 dimensi. Setelah diajarkan dengan menggunakan media 3 dimensi, diberikan tes akhir yang disebut dengan post-test. Makanya kemudian di datanya ada disebutkan sesudah dan sebelum. Sesudah itu maksudnya sesudah diberikan perlakuan, sebelum itu sebelum diberikan perlakuan. Kalau ada konteks seperti ini, maka pertanyaannya yang diajukan itu adalah apakah skor hasil belajar siswa sesudah, bisa seperti ini ya, sesudah diajarkan menggunakan media 3 dimensi lebih tinggi daripada sebelum. Nah, saya kasih penekanan di sini sesudah itu lebih tinggi, berarti tandanya seperti ini, daripada sebelum. Kalau ketemu tanda notasi lebih besar seperti ini, maka ini sudah masuk kelompok hipotesis alternatif. Dari narasi soal sudah kita bisa lihat bahwa hipotesis alternatif yang akan kita pakai nanti itu adalah seperti ini contohnya. HA-nya adalah sesudah itu lebih besar daripada sebelum. Kenapa lebih besar, Pak? Kita ngambil dari sini. Yang lebih besar ini dapatnya dari mana, Pak? Dari sini. Jadi di narasi soal biasanya disebutkan. Itu pertanyaan yang bisa kita ajukan, yang ingin dijawab dalam contoh kasus ini, atau misalkan dengan kalimat yang lain, apakah belajar menggunakan media 3 dimensi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa? Itu pertanyaan yang bisa diajukan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak. Ya. Siapa nih yang nanya nih? Margina. Pak, bisa diulang dijelasin Pak, soalnya tadi macet-macet sinyalnya. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke, kita coba ulangi lagi. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah UJT sampel dependent. Perbedaan antara UJT sampel dependent sama yang kita pelajari minggu lalu itu adalah dalam hal konteksnya. Kalau UJT sampel independent itu yang dibandingkan itu adalah 2 sampel berbeda. 2 kelompok yang berbeda. Kelompok itu kemudian disebut dengan kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Atau bisa dengan nama yang lain, tidak harus eksperimen kontrol. Bisa dengan, kalau di contoh kita kemarin, kursus tidak kursus. SMA A sama SMA B. Kelas A sama kelas B. Bisa seperti itu. Yang jelas 2 kelompok itu adalah 2 kelompok yang berbeda, bukan 2 kelompok yang sama. Sedangkan untuk uji T sampel dependent itu kelompoknya hanya 1. Untuk uji T sampel dependent kelompoknya hanya 1. Cuman 1 kelompok ini kemudian diberikan 2 tes yang berbeda. Yang satu disebut dengan pre-test, yang kedua disebut dengan post-test. Pre sama post ini kemudian dibandingkan. Membandingkan pre sama post-test itu menggunakan uji T sampel dependent. Pre itu sebelum, post itu sesudah. Contoh,
Ada contoh satu, di materi juga sudah ada. Ini saya ambil dari materi, screenshotnya. Untuk mempelajari perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi media 3 dimensi. Jadi di soal dia disebutkan sebelum dan sesudah. Diambil sampel acak 10 siswa. Bagaimana ilustrasinya, Pak? Ceritanya, Pak, kok jadi 10 siswa? Misalkan ada satu kelas. Satu kelas jumlah siswanya 30. Biasanya kalau eksperimen tuh pesertanya sedikit. Satu kelas jumlahnya 30. Kita tidak melibatkan semua siswa di kelas itu, kita hanya ambil sampel yang berjumlah 10. Oke. Dari 30 siswa yang ada di kelas itu kita ambil 10 orang. Terus kita apakan yang 10 orang ini? 10 orang ini kemudian pertama kali diberikan tes yang disebut dengan pretest. Oke. Setelah diberikan pretest, kita punya data pretest nih. Diberikanlah pembelajaran. Belajarlah mereka 10 orang siswa ini. Belajarnya menggunakan media 3 dimensi. Jadi di sini ada belajar. Belajarnya pakai apa? Ada perlakuannya. Apa perlakuannya? Media 3 dimensi. Kemudian setelah mereka belajar sekian lama menggunakan media 3 dimensi, diberikanlah tes akhir yang disebut dengan post test. Setelah itu penelitian selesai, eksperimennya selesai. Apa yang kemudian dilakukan? Yang akan dilakukan adalah ingin mengetahui. Perlakuannya kan ini nih, media 3 dimensi. Belajar menggunakan media 3 dimensi. Pertanyaan yang ingin dijawab, apakah belajar menggunakan media 3 dimensi ini efektif atau tidak? Atau dengan kata yang lain yang ini. Apakah belajar menggunakan media 3 dimensi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang kita lakukan adalah uji hipotesis. Uji hipotesisnya pakai apa? Uji hipotesisnya pakai uji T sampel dependent. Seperti apa cara melakukan uji hipotesis menggunakan uji T sampel dependent? Langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Kalau di yang kemarin ada teman-teman yang menjawab hanya perhitungan saja. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman menjawab soal yang uji hipotesis itu ada langkah-langkahnya ya. Tidak cukup dengan perhitungan saja. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis. Jadi ada langkah-langkah. Kalau teman-teman hanya membuat perhitungan itu hanya skor perhitungan saja dapatnya. Tidak ada skor yang langkah yang lain. Jadi langkah pertama dalam menjawab kasus di atas itu adalah dengan pengujian hipotesis. Langkah yang pertama adalah menyatakan hipotesis. Ini dia hipotesisnya. Di sini ada HA, hipotesis alternatif. Bunyinya mu sesudah lebih besar daripada mu sebelum. Apa artinya dari hipotesis alternatif ini? Maksudnya artinya adalah nilai tes siswa sesudah diberikan pembelajaran menggunakan media 3 dimensi itu lebih tinggi daripada sebelum belajar menggunakan media 3 dimensi. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Margina? Konteksnya sudah Enggak. dapat? Nggih. Oke. Kita lanjut. Itu yang langkah pertama.
menyatakan hipotesis. Kalau teman-teman benar dalam menyatakan hipotesis, ini skornya 1,5. Menulis seperti ini aja sudah dapat nilai 1,5. Kalau salah berapa Pak? Skornya setengah, 0,5. Kemudian taraf signifikansi. Taraf signifikansi biasanya disebutkan dalam soal. Kalau tidak disebutkan, maka yang digunakan adalah 0,05. Kenapa yang digunakan 0,05 Pak? Karena yang lazim dalam ilmu sosial itu adalah 0,05. Apa artinya taraf signifikansi 0,05 itu Pak? Artinya, kalau 0,05 itu artinya kemungkinan errornya, ini secara sederhana ya, ada konsep yang lebih matematis lagi, tapi kita pahami secara sederhana saja. Kalau taraf signifikansinya 0,05 itu artinya kemungkinan error. Tahu apa itu error? Kesalahan atau galat. Ada yang menyebutkannya dengan galat. Kesalahannya, kemungkinan salahnya itu adalah sebesar 5%. Kalau salahnya 5%, berapa persen benarnya? Tinggal dikurangi 100 kurang 5. Berarti benarnya sekitar 95%. Jadi kalau dalam ilmu sosial, taraf signifikansi itu yang biasa dipakai itu 5%. Boleh tidak 10% Pak? Boleh. Boleh nggak 20% Pak? Kalau bisa jangan. Kalau bisa ya 10% lah. Atau 0,1. Ini kalau di ilmu sosial. Ada bidang ilmu yang taraf signifikasinya harus lebih kecil. Apa contohnya? Kalau di ilmu sosial dia pakai 0,05. Kalau di bidang lain ada yang lebih kecil. Apa itu yang lebih kecil? Contohnya misalkan di bidang farmasi. Farmasi itu yang berhubungan dengan apa? Obat-obatan. Kalau yang berhubungan dengan pengembangan obat, pembuatan obat, ingin menguji apakah sebuah obat itu bagus atau tidak, efektif atau tidak, maka dia tidak bisa 5%. Dia harus lebih kecil dari 5%. Mungkin paling kecilnya adalah 0,01. Jadi errornya itu hanya 0,01. Hanya 1% kesalahannya. Apa contohnya Pak? Contohnya misalkan saya mau mengembangkan obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Sakit kepala. Kalau ingin mengembangkan obat sakit kepala, maka perusahaan saya harus mengadakan uji klinis. Jadi saya uji cobakan ke responden uji coba. Kemudian saya tes dari misalkan 100. Yang ikut uji coba misalkan 100. Dari 100 orang itu dibagi menjadi 2 misalkan. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Dengan obat yang saya buat. Yang sembuh itu dikatakan bagus kalau misalkan 99-nya sembuh. Sedangkan yang tidak sembuh itu adalah 1% saja, 1 orang saja. Nah, kalau seperti ini, obat itu akan dikatakan dia efektif. Baru boleh dijual di pasaran. Bagaimana kalau ternyata yang tidak sembuh 5? Kalau menurut kaidah farmasi tidak bagus 5 itu. Apa artinya? Ada kemungkinan yang 5 itu sakitnya tambah parah. Nah, kalau ini berhubungan dengan nyawa manusia tidak boleh. Tapi itu kalau dalam kondisi umum ya. Kalau dalam kondisi darurat seperti sekarang. Sekarang ada pandemi. Kemudian para perusahaan obat itu berlomba-lomba mengembangkan yang namanya vaksin. Vaksin itu kemudian diuji cobakan. Vaksin yang bagus itu kalau tingkat efikasinya atau dia mampu menyembuhkan atau mencegah orang sakit COVID itu sebesar misalkan 99%.
Apa artinya 99%? Dari 100 orang yang dikasih vaksin, 99-nya kebal terhadap COVID, sedangkan satu mungkin terpapar. Jadi kalau satu itu bolehlah, masih dalam taraf wajar. Namanya buatan manusia kan tidak ada yang sempurna. Ada enggak obat yang 100%, Pak? Tidak ada. Tidak ada obat yang bisa 100% menyembuhkan. Ada tidak vaksin yang bisa mencegah penyakit COVID 100%, Pak? Tidak ada. Apalagi COVID ini penyakit baru. Mengembangkan vaksin itu butuh waktu bertahun-tahun. Membutuhkan waktu lama. Vaksin itu idealnya 99%. Tapi karena keadaan darurat, maka otoritas kesehatan kemudian mengeluarkan, ada istilahnya dalam bahasa Inggris. Singkatannya EUA. Dari singkatan bahasa Inggris. Apa EUA? EUA itu Emergency Use Authorization. Pemberian izin menggunakan secara darurat. Kenapa darurat, Pak? Nah, daripada kita biarkan semakin banyak orang yang terpapar, rumah sakit akan kolaps, sistem kehidupan akan kacau balau. Udah, apa yang ada. Tapi ada kriterianya. Apa kriterianya untuk bisa dapat EUA ini? Otorisasi penggunaan darurat. WHO mengatakan minimal efikasinya, kalau saya tidak salah, itu adalah 60%. Apa artinya 60% ini? Artinya 60% ini, nah ini error alfa kalau tingkat kebenaran kalau di statistik. Apa artinya? Artinya dari 100 orang yang disuntik, diberikan vaksin, maka kemungkinan yang akan kebal dengan virus COVID ini ada 60%. Dan orang yang mungkin bisa terpapar dengan virus ini ada 40%. Banyak juga, Pak. Dari 100 berarti 40 orang bisa terpapar. Iya, namanya keadaan darurat. Ini minimal. Tapi ada vaksin yang bisa tingkat efikasinya tuh tinggi. Apa contohnya? Contohnya vaksin yang namanya Pfizer. Pfizer ini katanya efikasinya bisa sampai 95% untuk orang dewasa. Untuk anak-anak katanya bahkan sampai 100. Jadi itu ya, untuk kesehatan, untuk obat-obatan dia errornya, taraf signifikasinya harus lebih kecil. Dan kita kembali ke materi, kalau taraf signifikansi dalam ilmu sosial yang biasa dipakai itu adalah 0,05. Itu langkah yang kedua. Kalau teman-teman bisa menuliskan ini dalam jawaban, itu skornya 0,5. Terus langkah yang ketiga menentukan kriteria keputusan. Seperti yang sebelumnya, kriteria keputusan itu bunyinya seperti ini. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya berapa? Nanti kita hitung di langkah yang keempat. Yang harus kita cari dulu sekarang itu adalah nilai T tabelnya. Bagaimana cara mencari nilai T tabel? Sama seperti mencari T tabel pada uji T sampel independen, cuman perbedaannya kalau untuk uji T sampel dependen itu DB-nya itu adalah N-1. Bukan N1 tambah N2 dikurangi 2. Kalau di uji T sampel dependen, derajat bebasnya dicari dengan rumus ini, N-1. Kenapa cuma 1 N-nya, Pak? Karena hanya ada satu kelompok sampel. Kalau di uji T independent sampel, itu ada 2 kelompok. Independent sampel itu ada 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ini jadi N1, ini jadi N2. N1 dan N2. Jadi DB-nya kalau yang di independen itu adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Kalau di uji T sampel dependen yang kita bahas sekarang, itu DB-nya atau derajat bebasnya itu adalah N-1.
1. Kemudian dengan patokan ini, alfa atau taraf signifikasi 0,05 dan derajat bebas 9, kebetulan M-nya ada 10, 10 kurang 1 ketemunya 9, maka nilai tabel T-nya, nilai T tabelnya adalah 1,833. Karena sudah ketemu nilai tabel, maka kita tulis ulang nih yang di atas. Yang ini kita tulis ulang. H0 ditolak jika T hitung. Nah, kita tulis ulang jadi seperti ini. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 1,833. Sampai sini ada pertanyaan? Any question, guys? Nggak ada, Pak. Nggak ada, lanjut. Sudah paham cara mencari nilai tabel? Nilai tabel 1,833 ini sudah paham dari mana dapatnya? Ada yang belum paham? Nggak apa-apa kalau belum paham, present. Kita jelaskan lagi. Paham semua? Jadi ini dicari di tabel T ya. Filenya ada di pertemuan sebelumnya. Dicari di tabel T. Patokannya taraf signifikansi sama DP. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap paham nih sampai langkah ketiga. Besok kalau UTS ada yang masih salah mencari nilai tabel, saya suruh traktir teman sekelas A dan B. Misalkan ada 10 orang yang salah, patungan mereka untuk traktir kita sekelas. Saya juga ikut di traktir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke langkah yang keempat, pengujian hipotesis. Langkah yang keempat itu adalah melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan. Karena kita sudah menggunakan UJT sample dependent, rumusnya sudah berbeda dengan yang independent. Rumusnya sudah berbeda. Rumusnya jadi seperti ini. Rata-rata atau X bar sesudah dikurangi sebelum. Atau yang kedua dikurangi yang pertama. Sesudah atau sebelum. Atau dari soal itu mana yang kira-kira masuk sesudah, mana yang masuk sebelum. Terus dibagi akar sigma D kuadrat dibagi N kali N kurang 1. Kita lanjut. Ini rumusnya. Pertama kita harus cari rata-ratanya dulu. Rata-rata untuk pre-test sama post-test sebelum sama sesudah. Rumusnya masih sama untuk mencari rata-rata. Seperti ini. 83 bagi 10 ketemu 8,3 yang sebelum 6,4 kemudian rata-rata D. Bagaimana cara mencari rata-rata D? Biasanya tabel data tadi kita buat tabel bantuan perhitungan seperti ini, kita tulis seperti ini, kemudian di sini kita tuliskan jumlahnya. Terus di sini kita tuliskan D. Apa itu D? D itu dari bahasa Inggris difference, yang artinya beda. Beda apa maksudnya, Pak? Beda antara sesudah sama sebelum. Kalau teman-teman perhatikan di sini 2. 2 dapat dari mana, Pak? 2 dapat dari 8 dikurangi 6. Oke. 8 dikurangi 6. Terus D yang kedua 0. Dapatnya dari mana, Pak? 7 dikurangi 7. D yang ketiga 3. Dapatnya dari mana, Pak? 8 dikurangi 5. Begitu seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini?
saya iklan sebentar, saya pindah posisi ke dalam. Karena di tempat saya mulai hujan angin. Jadi kita tadi sudah sampai di nilai yang D. Jadi D yang besar ini ada 2D ya, D besar sama D kecil. Nilai D yang besar itu diperoleh dari pengurangan dua nilai ini. 2 diperoleh dari 8 kurang 2, 0 ini diperoleh dari 7 kurang 7, demikian seterusnya sampai yang terakhir. 2 ini dapat dari mana? Dapat dari 7 dikurangi 5. Terus di kolom paling kanan ini jumlah 83, ini kita dapat dari penjumlahan 8 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 7 yang ini. 19 dapatnya dari mana? 19 dapatnya dari 2 dikurangi 0, 2 tambah 0 tambah 3 tambah 1 dan seterusnya sampai yang terakhir ketemunya 19. Kemudian ada D besar, ada D kecil. D kecil dapatnya dari mana? D kecil rumusnya yang ini. D besar dikurangi rata-rata D. Rata-rata D dapatnya dari mana? Rata-rata D dapatnya dari yang ini ya. Rata-rata D dapatnya dari 19 dibagi 10. 19 dapatnya dari mana, Pak? 19 dapatnya dari yang ini. 10 dapatnya dari mana, Pak? 10 banyaknya data. Kalau kita hitung, banyaknya data ini ada 10. Atau banyaknya sampel. Ada 10. Jadi 19 dibagi 10 ketemunya 1,9. Ini dia. 19 bagi 10 ketemunya 1,9. Terus setiap D besar dikurangi rata-ratanya. Contohnya 2 kurang rata-ratanya. Ini dia. Dua dikurangi 1,9 ketemunya 0,1. Itu yang pertama. Terus 0 dikurangi 1,9 ketemunya ini. Dapatnya dari sini. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Terus nilai D kecil itu dikuadratkan. Nilai D kecil dikuadratkan. Cara mengkuadratkannya tinggal dikali dengan angkanya sendiri. Misalkan 0,1 kuadrat berarti ini yang teman-teman kadang-kadang keliru ya, pengalaman 0,1 kuadrat. Itu artinya bukan 0,1 kali 2, tapi 0,1 kali 0,1 kali 0,1. 0,1 kali 0,1. Ketemunya 0,01. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Teman-teman, kalau teman-teman menghitung secara manual ini relatif lama. Apakah suara saya sekarang sudah terdengar? Agak keras? Agak keras, Pak. Sudah ya? Udah keras. Sudah ya? Aman-aman, Pak. Oke. Teman-teman bisa menghitung ini secara manual, ditulis tangan, tapi saya sangat menyarankan, sama seperti yang kemarin, perhitungannya itu menggunakan Excel. Bagaimana contohnya kalau menggunakan Excel? Saya contohkan menggunakan Excel. Saya ambil filenya dulu. Data hasil penelitian itu harus dimasukkan dulu ke Excel. Data hasil penelitian atau data kasusnya harus kita masukkan ke Excel. Caranya bisa dengan copy paste atau diketik. Copy paste atau diketik. Contoh.
Di sini saya sudah punya datanya dalam Excel. Saya perbesar dikit biar biar Gilang bisa melihat dengan jelas. Soalnya matanya Gilang itu agak rabun dikit. Ini dia datanya sebelum dan sesudah. Yang pertama kita lakukan itu adalah mencari jumlah di kolom paling sebelah kanan. Kita ketikkan di sini jumlah. Terus kita akan mencari jumlah yang sesudah. Bisa diketikkan dengan sama dengan kemudian sum, buka kurung data di blok, kemudian enter. Atau dengan cara klik tanda yang di kanan atas yang tanda sigma auto sum. Dia langsung memblok data yang mau kita jumlahkan. Kalau sudah tekan enter. Ketemu 83 sama 64. Kalau kita bandingkan sama PowerPoint kita, coba kita lihat PowerPoint kita sama tidak dia hasilnya. Sama PowerPoint. Ini dia PowerPoint kita 83 sama 64. 83 sama 64. Kalau yang di Excel perhitungan kita juga sama 83,64. Terus kalau sudah ketemu jumlah, yang berikutnya kita cari itu adalah D. Kita ketikkan di bawah sebelum ini dengan D. D itu diperoleh dari data yang di atas, data sesudah dikurangi sebelum. Sama dengan biasanya, kita awali dengan sama dengan, klik angka 8, kemudian masukkan tanda kurang, klik di angka 6. Kalau sudah tinggal tekan enter. Kalau sudah ketemu yang ini, kita tinggal tarik ke kanan atau drag, jadi seperti ini, kemudian kita cari jumlahnya. Nah, cuman kita harus hati-hati. Kalau kita klik auto sum, yang disorot datanya itu yang di atas, 83 sama 64. Biar tidak salah, kita tinggal klik saja yang begini, data yang kita mau jumlahkan. Kemudian tekan enter. Atau dengan cara lain, sama dengan sum, buka kurung, blok datanya, enter. Ketemu 19. Nah, terus di sini kita perlu buatin oret-oretan nih, untuk mengetahui berapa rata-rata D. Rata-rata D yang besar. Rata-rata D berarti 19 dibagi banyaknya data. Kita klik 19, banyaknya data ada 10. Sama dengan. Ketemu 1,9. Kalau sudah, kita lanjut ke baris berikutnya. Kalau tadi D besar, maka sekarang D kecil. D kecil kita peroleh dari setiap data ini dikurangi rata-ratanya. D kecil diperoleh dari setiap data ini dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya 1,9. Dengan Excel, kita juga bisa melakukan perhitungan dengan jauh relatif lebih mudah dan cepat. Caranya, awali dengan sama dengan, kemudian klik angka yang di atas, 2, kemudian dikurangi rata-rata. Rata-rata kita ketikkan 1,9. Kalau sudah tinggal tekan enter. Kalau sudah seperti itu tinggal kita tarik ke kanan. Sampai data yang terakhir. Kalau sudah, tinggal kita masuk ke yang bagian terakhir. D kuadrat. D kuadrat. D kuadrat. D kuadrat. Caranya juga tidak sulit. Kalau menggunakan Excel. Tinggal kita ketikkan sama dengan berapa nilai D-nya. Kita klik nilai D-nya. Pangkat 2. Kalau dengan Excel, pangkat itu seperti tanda segitiga. Kemudian masukkan angka 2. Kemudian tekan enter. Kalau sudah ketemu yang pertama, yang berikutnya tinggal kita drag atau kita tarik. Kalau sudah ketemu yang di kuadrat, kita tinggal jumlahkan. Yang di kuadrat sama dengan sum, buka kurung, blok datanya,
kemudian tekan enter. Ketemu 6,9. Kalau kita bandingkan sama PowerPoint kita, bandingkan sama PowerPoint kita. PowerPoint itu di ini. Ini dia 6,9 sama dengan yang perhitungan dengan Excel. Itu kalau dengan Excel. Jadi bisa lebih cepat. Kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Masukkan ke dalam rumus, ini rumusnya, rata-rata sesudah sama sebelum, ini dia rata-rata sesudah sama sebelum, kemudian ini dia nilai yang di bawah. Kemudian ketemunya akhirnya 6,859. Teman-teman bisa menghitung ini satu persatu atau sekaligus. Bagaimana caranya kalau menghitung sekaligus, Pak? Itu bisa dilakukan dengan Excel juga. Kalau misalkan teman-teman menghitungnya menggunakan Excel, maka perhitungannya bisa seperti ini. Tunggu sebentar, saya kopikan dulu. Kalau menghitung dengan Excel biar sekali jalan bisa enggak, Pak? Bisa. Pokoknya kalau dengan Excel itu apapun bisa. Besok kalau teman-teman cowok ada yang mau melamar cewek, teman kelasnya, lamarlah dengan keahlian menggunakan Excel. Ini contohnya saya copy lagi. Saya taruh di Excel, please wait. Saya share screen. Oke, ini dia hasil perhitungan yang di PowerPoint atau di materi. Kita akan coba hitung menggunakan Excel. Apakah sama tidak hasilnya 6,859. Kalau dengan Excel, saya ketik di sembarang tempat, kemudian saya mulai dengan sama dengan, kemudian saya masukkan angka yang pertama. Angka yang pertama itu 8,3. Angka yang pertama itu 8,3 dikurangi 6,4 tutup kurung. Ingat, jangan lupa buka kurung sama tutup kurung. Kemudian bagi akar. Nah, ini yang teman-teman jangan sampai lupa. Akar, tanda akar. Kalau dengan Excel, kita tinggal ketikkan SQRT. Kemudian buka kurung satu kali saja. Kemudian masukkan sigma D kuadrat. Di sini ada sigma D kuadrat. Berapa sigma D kuadratnya? Tadi kita hitung dengan Excel ketemunya 6,9. Masukkan angka 6,9 dibagi 10 kali 10 dikurangi 1. 10 dapat dari mana, Pak? Banyaknya data. Banyaknya data ada 10. 10 kali 10 dikurangi 1. Tutup kurung 3 kali. Kalau sudah seperti ini, tinggal tekan enter. Ketemunya 6,862. Loh, beda Pak sama yang di PowerPoint. 6,859 sama 6,862. Ada perbedaan karena angka di belakang koma yang beda digunakan. Kalau yang ini dia menggunakan semua angka di belakang koma, sedangkan kalau kita tidak. Tapi kalau dua angka ini kita bulatkan jadi satu angka belakang koma misalkan, maka dia jadi 6,859. Kalau kita bulatkan jadi dua angka jadi 6,86. Yang 6,862 juga kalau kita bulatkan jadi satu angka sama dengan 6,8. Kalau kita bulatkan jadi satu angka sama 6,9. Jadi sama 6,9. Hanya perbedaan di belakang koma. Terus kalau sudah selesai perhitungan, kita tinggal satu langkah lagi. Itu di keputusan dan kesimpulan. Nah, ini dia keputusan kesimpulannya. Keputusannya adalah apakah kita menolak atau menerima H0.
Di sini keputusannya H0 kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena T hitung yang 6,859 itu lebih besar dari, nah, ini dia, lebih besar dari T tabel. Karena H0 kita tolak, maka kesimpulannya, kalau kita ilustrasikan dengan tulisan seperti ini. H0 sama HA. H0 bunyinya 1, yang pertama sama dengan yang kedua. Atau yang kedua sama dengan yang ke-1. Terus atau HA-nya 1 lebih besar dari yang kedua. Keputusannya H0 kita tolak. Ini kita tolak. Berarti ini yang kita terima. Berarti kesimpulannya harus sesuai dengan yang kita terima atau kita tolak. Kesimpulannya kalau dalam konteks ini adalah terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa skor hasil belajar siswa sesudah diajarkan menggunakan media 3 dimensi lebih tinggi. Tadi kan HA bunyinya yang sesudah itu lebih besar daripada sebelum. Berarti sesudah diajarkan dia lebih tinggi daripada sebelum menggunakan media 3 dimensi. Atau dengan kalimat berbeda, kita akan mengatakan bahwa belajar menggunakan media 3 dimensi itu akan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Anu Pak, tadi macet-macet lagi di pas penghitungan D kecilnya sama D2-nya. D kuadrat ya, D kecil sama D kuadrat. Ya, D kuadrat. Oke, saya ulangi untuk yang D kecil sama D kuadrat. Sebelumnya saya akan copy ini dulu. Terus saya taruh di Excel. Please wait. D kecil sama D kuadrat. Saya share screen. Ini saya hapus dulu ya. Saya mulai dari awal. Kalau di PowerPoint itu ada format seperti ini atau di materi, ada sesudah, ada sebelum, kemudian D besar. Ada D besar, ada D kecil sama D kuadrat. Saya siapkan dulu di Excel formatnya seperti ini. Kalau sudah datanya siap, tinggal kita lakukan perhitungan. Yang pertama yang harus kita cari adalah D besar. D besar kita peroleh dari nilai sesudah dikurangi nilai sebelum, atau nilai yang atas dikurangi nilai yang bawah. Kalau dengan Excel, kita tinggal ketikkan sama dengan di sini, kemudian klik angka yang di atas, dikurangi angka yang di bawah. Dikurangi angka yang di bawah, kemudian tekan Enter. Terus yang sampingnya tinggal kita tarik seperti ini. Bagaimana cara nariknya? Pertama, putar dulu pointer Anda 3 kali. Memutari angka 2, baca basmalah, terus arahkan ke kanan bawah kotak sampai pointernya berubah jadi tanda plus seperti ini. Kalau biasa kan plusnya putih. Kalau kita arahkan ke bawah kotak 2 ini, plusnya jadi hitam. Terus tarik ke kanan. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan. Klik di sampingnya, kita ketikkan sum sama dengan sum, kemudian blok datanya, kemudian enter. Ketemu 19. Ini sama dengan yang di sini. Oke, itu yang D besar. Sekarang D kecil. Bagaimana cara mencari D kecil? D kecil dicari dari nilai D besar dikurangi rata-ratanya. Nah, rata-rata D. Kita harus cari dulu rata-rata D. Berapa rata-rata D?
kita tuliskan di sini. Rata-rata D. Rata-rata D itu adalah 19 dibagi 10. 1,9. 10 dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari banyaknya data. Terus kalau sudah ketemu rata-rata D, kita tinggal cari D kecilnya. Caranya, awali dengan sama dengan klik angka nilai D besar, dikurangi rata-rata. Rata-ratanya 1,9. Kalau sudah, tinggal tekan Enter. Terus untuk yang di sebelah kanannya tinggal kita tarik. Kalau tadi caranya seperti itu. Kalau sekarang bisa dengan cara yang lain. Cara yang lain, saya langsung cari dulu yang D kuadratnya. D kuadrat yang ini. D kecil kuadrat. Caranya sama dengan, kemudian saya klik D kecil yang di atasnya, masukkan tanda pangkat. Karena dia pangkat 2, jadi pangkat 2 seperti ini. Kemudian tekan Enter. Kalau sudah ketemu yang dua nilai yang di sini, itu yang berikutnya tinggal ditarik. Saya blok dulu seperti ini. Kemudian putar 3 kali pointer Anda, ucapkan basmalah, arahkan ke kanan bawah, tarik ke kanan. Dia langsung mengisi secara otomatis. Kemudian yang akan kita cari adalah jumlah dari D kuadrat. Klik di sini, kemudian masukkan sama dengan kata sum. Sum itu artinya jumlah, kemudian blok datanya yang kita ingin jumlahkan, kemudian tekan Enter. Ketemu 6,9. 6,9. Ini sama dengan yang di sini. Oke, kalau sudah, tinggal dilanjutkan ke tahap perhitungan berikutnya. Lanjutkan ke perhitungan berikutnya dengan memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi ini, sigma D-nya sudah, sigma D kuadrat sudah ketemu berapa, masukkan ke dalam rumus setiap nilai, bisa dihitung satu-satu. Bisa dihitung satu-satu. Satu-satu gimana maksudnya, Pak? Kita hitung dulu yang di atas. 8,3 kurang 6,4, pakai kalkulator ketemunya 1,9. Terus sekarang yang bawah. Yang bawah kita cari dulu yang ini nih. 6,9 dibagi 10 kali 10 kurang 1. Berapa ketemunya, Pak? 0,077. Ini kita akarkan. Akarkan, ketemunya 0,277. Terus ini kita bagi. Yang atas bagi yang bawah, ketemunya ini. Atau bisa sekali jalan seperti yang tadi. Contoh sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti paham semua dong. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti paham semua. Kalau sudah paham semua, berarti kita sekarang latihan. Kita sekarang latihan di materi, itu ada beberapa soal latihan yang saya berikan. Saya minta teman-teman sekarang itu mengerjakan latihan yang nomor 3. Latihan yang nomor 3. Latihan yang nomor 3. Ini dia soalnya. Yang tentang divisi HRD. Divisi HRD pada sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah kompensasi berupa tunjangan kinerja dan seterusnya. Ini datanya. Silakan coba dikerjakan menggunakan uji T dependent sample. Kalau yang Mbak Mila, kenapa videonya kebalik? Loh, kebalik lagi. Oh, kasihan Gilang, pusing nanti ngeliat kamu kayak gitu. Oke, itu latihan kita hari ini teman-teman, dikerjakan sekarang. Yang duluan menjawab
yang duluan menjawab kemudian presentasi jawabannya dan betul, itu saya kasih nilai jaminan lulus A. Ya, yang bisa menjawab jawabannya betul saya kasih nilai A. Sudah, besok tes-tes yang berikutnya nggak usah serius-serius karena udah dapat nilai A di tangan. Boleh nggak masuk Pak? Boleh nggak masuk. Yang penting jawaban ini langkah-langkahnya betul, hasil akhirnya betul. Oke? Ada pertanyaan? Sepi-sepi baik. Ada any question guys? Tidak ada? Oke, silakan. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab latihan nomor 3, Pak ya, Ya. mengenai, saya baca soalnya dulu. Divisi HRD pada sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah kompensasi berupa tunjangan kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan tersebut. Untuk keperluan ini dilakukan eksperimen terhadap sampel 14 orang pegawai. Pada tahap awal, ke-14 pegawai diberikan kompensasi atau tambahan gaji di awal dalam nominal yang sama. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan pengukuran kinerja Y1. Pada tahun kedua, kompensasi ditiadakan, dan setelah 3 bulan dilakukan kembali pengukuran kinerja yaitu Y2. Terus di sana sudah ada tabelnya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, dapatkah disimpulkan bahwa pemberian kompensasi dapat meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan tersebut? Gunakan taraf signifikansi 0,01. Sebelum itu, seperti yang saya baca di sini, kompensasinya dilakukan pada Y1. Berarti hipotesis alfanya mu1 lebih besar daripada mu2. Oke, lanjut. Betul. HA itu Terus, hipotesis alternatif ya. Hipotesis alternatif. Alternatif. Ya. Dan H0-nya itu berarti mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Oke, lanjut. Kriteria keputusan. Taraf HO signifikansi ditolak. dulu. Ya, taraf signifikasinya yaitu 0,01. Terus kriteria keputusan H0 ditolak jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Lebih kecil apa lebih besar? Sebentar. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Oh, enggak, lebih besar. Lebih besar ya. Sebentar. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, ya. Oke, lebih kecil. Lebih kecil Tabel, lebih besar. Lebih kecil, Pak. Oke, lanjut. Nanti kita nilai di akhir ya. Ya, T-tabelnya di sini taraf signifikansi yaitu 0,01 dan DB namanya Pak ya? Ya, yang DB. Kurang 1 sama dengan 13. Berarti T-tabelnya itu 2,60. 2,650. Oke, lanjut. T hitung berapa? Tabel. T hitungnya yaitu rata-rata sesudah dan rata-rata sebelum dibagi akar sigma D2 dibagi N buka kurung N-1. Rata-rata sesudah yaitu 109 dibagi 14 sama dengan 7,79. Rata-rata sebelum sama dengan 102 dibagi 14 sama dengan 729. Rata-rata D-nya yaitu 7 dibagi 14 sama dengan 0,5. Oke, terus? D-nya sama dengan D dikurangi rata-rata D sama dengan di sana D-nya ada 1, berarti dikurangi 0,5, 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Sigma D2-nya yaitu 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25. Terus
Data kedua sama dengan 0,25 juga. Data ketiga 0,25 dan data terakhirnya 0,25 juga. Hasil Setelah akhirnya, hasil akhir T hasil hitung berapa? Berapa? Sigma D 7,5. T hitungnya langsung T hitung. Terhitungnya sama dengan min 2,46. Jadi keputusannya di sini HO ditolak karena terhitung lebih kecil. Ntar dulu. Ya, lebih kecil daripada T tabel. Oke, saya catat jawabannya ya. Mbak Sasmita, bisa nggak saya difotoin jawabannya? Terus jadiin dia PDF satu file, di japri ke saya. Bisa? Enggak, Pak. Oke, Tapi saya nanti tunggu. ya diulang soalnya acak-acak gitu. Oke, boleh. Dirapiin boleh. Oke, kalau gitu nanti kalau jawabannya Mbak Sasmita betul dan sama dengan jawaban yang saya punya, Mbak Sasmita udah saya nyatakan lulus dengan nilai A. Kalau masih ada yang keliru, saya akan tetap catat Mbak Sasmita berpeluang dapat nilai A. Oke, Pak. Oke, yang lain akan ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Dan kalau bisa kesempatan berikutnya yang mewakili cowok. Kasih Andi itu harus semangat. Husnul harus semangat. Azizir Rahim, Asis Tawa, apalagi Asis Tawa itu hasil pretesnya dulu bagus. Tapi kok pas tugas-tugas kelihatannya mengerjakannya tidak sepenuh hati. Harus tetap sepenuh hati ya. Oke, gitu Mbak Sasmita, nanti jawabannya difoto, jadikan satu PDF, dikirim ke saya. Saya koreksi. Kalau betul sama dengan jawaban yang saya punya, Mbaknya akan dapat nilai A. Untuk yang lain, saya gimana Pak? Saya juga mau. Akan ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Lebih besar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, gimana? Boleh? Pak, bisa nggak diulang tadi cara menghitungnya itu soalnya masih bingung. Yang YouTube kali. menghitung Nanti. yang mana? Oh iya, nanti saya akan share di YouTube. Oh iya Pak. Ya, nanti semuanya bisa dilihat di YouTube. Nanti setelah nonton YouTube, kalau ada yang ditanyakan, boleh lewat WA. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kuliah kita cukupkan sampai di sini. Kalau mungkin di kemudian hari teman-teman terlintas ada yang mau ditanyakan, boleh di Japri. Tidak hanya terbatas pada ruang Zoom ini. Pak, ya, Pak, saya izin bertanya ya. nanti. Yang tadi itu saya kirim lewat WA berarti. Ya, di WA ke saya ya, nggak usah ke grup, langsung ke saya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup saya mau cek lagi. Ini semakin banyak nih yang hadir. Ada yang belum dipanggil tadi absensi? Tadi Saya ulang Pak. ya. Pak Azir Rahim Pak. Oke. Nah, sorry. Saya Pak belum. Saya lupa pause rekamannya ini, jadi bersin saya masuk. Oke, saya dari kelas B dulu ya. Kelas B. Tadi yang belum dilanti, ada dilanti? Pak. Hadir. Widya Haitun Niswa? Hadir Pak. Ika Marliana Ulandara? Hadir. Azizir Rahim? Hadir Pak. Agil Rahman? Gil? Gun, Mike Gun? Agil Rahman belum ya? Di Agil nih. Pokoknya ada muncul namanya aja sebenarnya.
Agil Rahman. Agil. Agil belum. Lili Ulaili Safitri. Where are you, Lili Ulaili Safitri? Gugun, mic Zoom-nya di mute dulu. Good. Mic-nya. Good. Oke. Lili Ulaili Safitri ada? Lili Ulaili Safitri. Lili Ulaili Safitri juga belum hadir. Baik, Yuli Susanti. Hadir, Pak. Hadir. Sudah mandi, Mbak? Oke, sekarang yang kelas A. Yang kelas A. Nera Anggreni. Ya, Pak. Nera Anggreni. Hadir. Terus lalu Diki. Hadir, Pak. Hadir. Dik, lu Mi semangat ya. Ya, Pak. Jangan perhitungannya aja. Karena kalau perhitungan skornya nanti kurang. Terus Gugun ada. Riani. Riani juga itu dapat nilai bagus. Jadi Gugun kalau mau belajarlah sama Riani. Gun? Ya Gun ya? Ya Pak, dengar ya. Datang ke kosnya. Aulia Rizky Utami. Hadir, Pak. Aulia. Dari tadi hadir, Pak. Iya, tadi saya panggil kan belum datang, belum lagi mandi mbaknya. Terus yang terakhir, Arsistawa. Hadir Pak. Nah, nih, serius jawab soalnya Mas ya, biar nggak ketemu saya lagi semester depan. Oke teman-teman, itu saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nanti rekaman Zoom ini akan kita post juga di e-learning. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana proses perhitungannya, ada dijelaskan tadi, bisa dilihat ulang di YouTube. Itu saja. Terima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan. Sampai kita ketemu lagi hari Senin untuk kelas A, untuk kelas B, hari Selasa untuk kelas A. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.